Salam sejahtera pemirsa sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita boleh saling jumpa di dalam satu acara yang judulnya adalah Sekilas Tentang Allah Kita. Pada acara kali ini kita akan membahas tentang kebenaran Alkitab seperti yang tertuang di dalam satu buku dengan judul yang sama, yaitu Sekilas Tentang Allah Kita. Nah, di dalam acara ini terdapat 13 seri, di mana setiap seri kita akan belajar bersama, menggali Alkitab dan menemukan kebenaran-kebenaran bagaimana kita boleh hidup menjadi orang yang lebih baik. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya juga kami ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada pemirsa sekalian. Baik saudaraku sekalian, sebelum kita lanjut ke dalam inti pelajaran, kami ingin sampaikan bahwa ringkasan atau pendalaman Alkitab ini dapat di-download secara gratis melalui YouTube di dalam channel Wiyum.com, atau alamatnya ada di layar televisi Anda, dan hal ini bisa Anda download dan bisa ditayangkan di gereja atau di dalam pertemuan-pertemuan pendalaman Alkitab dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk mengunjungi situs www.adventist.or.id untuk mendapatkan rekaman baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk audio atau MP3. Baik saudaraku sekalian, di dalam pelajaran Sekilas Tentang Allah Kita, episode yang pertama, kita akan membahas satu judul, yaitu Allah Tritunggal. Dan untuk membahas pelajaran yang indah ini, sudah hadir bersama saya di studio hamba Tuhan, Pendeta David Panjaitan. Shalom Pendeta. Shalom Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berterima kasih karena Pendeta Panjaitan menyiapkan waktunya untuk berdiskusi dengan kita, untuk mendalami pelajaran tentang Allah Tritunggal. Bukan saja pada episode ini tetapi pada episode-episode yang akan datang. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya ingin membagikan ayat Alkitab yang menjadi fokus kali ini, yaitu yang terdapat di dalam Yudas 20 dan 21. Mari kita baca bersama-sama. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Saudaraku, kalau melihat dari ayat ini dihubungkan dengan pelajaran atau judul episode kali ini, yaitu Allah Tritunggal, kita lihat bahwa Allah Tritunggal adalah dasar daripada iman. Apakah benar seperti itu? Mari kita berbincang-bincang dengan hamba Tuhan, Pendeta David Panjaitan. Bagaimana Pak Pendeta, apakah Allah Tritunggal itu menjadi satu dasar iman kita sebagai orang Kristen? Baik, terima kasih Saudara Bruce dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya pikir sudah jelas sekali apa yang ditulis di dalam buku Yudas 20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Jadi kita harus membangun, kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan dalam iman yang paling suci. Ada 3 hal yang muncul di sana, 3 oknum kalan yang muncul di sana. Pertama Roh Kudus, lalu kedua Allah, dan yang ketiga adalah Yesus Kristus. Ini adalah dasar dari keyakinan kita. Kenapa saya katakan ini adalah dasar? Karena episode-episode yang akan datang akan menerangkan kepada kita kenapa kita perlu meyakini bahwa ketritunggalan Allah ini adalah sebagai dasar kepercayaan kita. Kesimpulannya adalah bahwa kita perlu meyakini, mendasarkan dalam keyakinan kita bahwa ketritunggalan Allah itu satu pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari. Pendeta Panjaitan, saya ingin mundur sedikit tentang judul besar daripada pelajaran pendalaman Alkitab kita, yaitu tentang sekilas tentang Allah kita. Nah, kita tahu bahwa setiap agama atau kepercayaan mengajarkan bahwa ada oknum, ada satu pribadi
di luar daripada manusia yang jauh lebih besar, ya, yang menjadi objek dari sesembahan, objek penyembahan, objek di mana manusia melayani. Nah, sebagai umat Kristen tentu kita percaya bahwa kita menyembah Allah, melayani Allah. Nah, mengapa kita perlu belajar tentang Allah pada pelajaran ini? Ya, apakah kita bisa menjadi orang Kristen yang tidak mengenal siapa Allah kita, atau ada hal-hal tentang Allah yang belum kita ketahui? Baik, terima kasih. Pertanyaan ini sangat menarik, saudara-saudara. Pertama, poin yang mau saya tekankan adalah judul pelajaran kita adalah sekilas tentang Allah. Saya tertarik dengan kata sekilas. Sekilas itu berarti sebentar saja, sedikit saja tentang siapa? Tentang Allah. Itu mengartikan bahwa banyak lagi hal-hal yang belum kita bisa pelajari tentang siapa? Tentang Allah. Jadi itu menanggapi pertanyaan saudara Bruce. Apakah masih ada hal-hal yang banyak sekali hal-hal yang lain yang kita tidak sanggup mengerti tentang Allah? Jadi Allah hanya menunjukkan sekilas saja. Tapi dampaknya saudara Bruce tahu, walaupun hanya sekilas, banyak tokoh-tokoh agama yang bingung tentang hal ini. Banyak juga anggota-anggota gereja Kristen bingung tentang hal ini. Bayangkan sekilas loh, bukan sepenuhnya, sekilas saja sudah membuat apa? Orang bingung. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, perlu kita mempelajari tentang Allah ini. Mengapa? Karena kita adalah ciptaannya. Allah adalah pencipta kita. Itu harus kita yakini. Episode berikutnya kita akan pelajari itu lebih jauh. Nah, yang menjadi persoalan adalah kenapa kita perlu tahu tentang Allah? Kita perlu bersyukur sebagai ciptaan. Dengan kata lain, kepada siapa kita bersyukur, kita perlu jelas. Mungkin saudara Bruce dan pemirsa di rumah pernah nonton satu tayangan televisi di mana seorang anak mencari orang tua sebenarnya. Saya pikir pemirsa juga pernah saksikan itu. Kenapa? Karena dia ingin tahu siapa orang tua sebenarnya. Dengan kata lain, dia ingin bersyukur kepada orang tua yang benar. Karena dia sudah apa? Sudah dilahirkan. Poinnya adalah kita perlu tahu siapa Allah yang sebenarnya. Salah satu alasan kenapa kita perlu tahu, kita perlu bersyukur kepada Allah yang telah apa? Menciptakan kita. Dan ingat, dia hanya menunjukkan siapa dia dalam sekilas, sedikit. Dan itu membuktikan bahwa dia itu adalah Allah yang kasih. Sedikit saja dia tunjukkan, kita sudah kebingungan. Apalagi banyak dia tunjukkan kepada siapa? Kepada kita. Terima kasih pendeta. Nah, kita meyakini bahwa kita mengenal Allah adalah melalui firman-Nya, bukan begitu pendeta? Dan kita juga yang menerima bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang berisi kebenaran. Apa yang diajarkan atau dituliskan dari Alkitab adalah suatu kebenaran. Dan kita dapati siapa Allah itu tentu melalui Alkitab juga, pendeta ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Allah Tritunggal, ya. Kata Tritunggal itu sendiri tidak ada sebetulnya di dalam Alkitab ini ya. Tetapi banyak sekali di sana bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa Allah itu, Tritunggal Allah itu terdiri, tadi pendeta sudah katakan, terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi hal ini sangat dipertentangkan. Banyak yang tidak terima. Jangankan orang di luar lingkaran orang Kristen. Orang Kristen sendiri bahkan ada juga yang meyakini bahwa konsep pemahaman atau doktrin Tritunggal itu tidak alkitabiah. Mungkin bisa di-sharing dari mana sebetulnya. Ada banyak tentu kutipan-kutipan, tapi mungkin satu atau dua yang pendeta bisa sharing tentang Tritunggal ini. Baik, terima kasih saudara Bruce dan pemirsa di rumah. Ini pertanyaan yang praktikal sekali. Ya, dan memang kita dapati di gereja-gereja Kristen pada umumnya banyak pertentangan tentang ketritunggalan Allah ini. Pertama yang mau saya sampaikan kepada kita semua adalah sering kita mempelajari Alkitab dengan cara yang salah. Saya maksud begini, kita sering mempunyai konsep duluan, baru kita cocokkan dengan apa? Alkitab. Seharusnya
pikiran kita kosong, apa yang disampaikan oleh Alkitab masuk ke dalam apa? Pikiran kita. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Lalu yang kedua, banyak indikasi di dalam Alkitab, salah satunya adalah ayat tadi, Yudas 20 dan 21, bahwa di sana ada kata Roh Kudus, kata Allah Tuhan kita dan Yesus Kristus. Itu menunjukkan bahwa Allah yang kita punya itu ada 3 oknum. Tetapi pelajaran kita mengatakan ketiga oknum itu mempunyai satu tujuan yang sama. Pelajaran kita ini mengatakan ehad etsan dalam bahasa Ibraninya itu ditunjukkan ke dalam hubungan suami istri. Di sana ada suami, ada istri, mereka dua menjadi satu, satu dalam arti mereka punya tujuan yang sama, tetapi di sana ada 2 oknum, yaitu ada laki-laki dan ada apa? Perempuan. Lalu yang ketiga yang mau saya sampaikan tentang pertanyaan saudara Bruce tadi. Ini kata andai-andai lah ya, seandai-andainya. Kalaupun memang dia hanya 1 oknum, kita ke sorga, apa masalahnya? Kalaupun ternyata ada 3, kita ke sorga, apa masalahnya? Toh tidak ada persoalan kan? Yang menjadi persoalan adalah Allah menunjukkan sekilas tentang dirinya. Banyak ayat-ayat di Alkitab, saya katakan tadi contohnya Yudas 20-21, ada 3 yang muncul di sana. Allah Roh, Allah Bapa dan juga Yesus Kristus. 3 menjadi satu tujuan. Salah satu tujuan utama mereka atau kealahan ini adalah menyelamatkan siapa? Kita manusia. Kenapa itu sering menjadi pertentangan? Karena kita mempunyai konsep duluan dalam apa? Pikiran kita. Seharusnya adalah kita kosongkan pikiran kita, apa yang ada di dalam Alkitab, itu kita masukkan ke dalam apa? Dalam pikiran kita. Terima kasih pendeta. Di dalam perjanjian lama, kita sering melihat satu gambaran tentang Allah yang adalah esa, tunggal. Ya. Kita melihat bahwa bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang menyembah satu Allah. Nah, di dalam perjanjian baru kita dapati di sana bahwa penekanan oknum atau pribadi-pribadi dari kealahan ini semakin jelas. Dengan Yesus Kristus, kemudian Roh Kudus, di sana kita dapatkan satu gambaran yang memberikan kita pengetahuan bahwa Tritunggal itu benar-benar ada. Nah, mengapa ada sepertinya pendeta ya? Sepertinya ada 2 jenis gambaran yang Tuhan berikan kepada manusia. Di perjanjian lama esa, di perjanjian baru ada 3 oknum. Dan bagaimana pada saat yang sama sifat jamak ini eksis dengan sifat tunggal ini? Bagaimana? Baik, terima kasih. Pertama yang mau saya tanggapi dari pertanyaan saudara Bruce adalah Alkitab tidak pernah bertentangan. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, saya ingin ambil ilustrasi ini. Kalau kita ingat dulu zaman komunikasi, saya katakan, kalau kita mau telepon zaman dulu tahun-tahun 60-an, memang saya lahir tahun 70-an, tetapi paling tidak kita pernah lihat benda alat komunikasi tahun 60-an, yaitu apa? Diputar. Lalu berubah lagi, diputarnya begini. Berubah lagi, dipencet. Kalau kita lihat operatornya sibuk dia. Lalu zaman sekarang sudah semakin canggih ini alat komunikasi. Pertanyaan saya adalah, di mana yang dari beberapa generasi ini yang salah dan yang benar? Saya pikir sama-sama benar, cuman itulah zamannya. Lalu inilah apa? Zamannya. Yang saya maksud adalah, memang di dalam perjanjian lama seolah-olah Alkitab atau kitab perjanjian lama menyatakan bahwa Allah itu esa. Lalu dalam perjanjian baru terbagi beberapa oknum. Tapi jangan lupa, banyak juga ayat di perjanjian lama yang menunjukkan bahwa keberadaannya adalah apa? Jamak. Ambil satu contoh dalam buku Kejadian. Pada waktu Allah akan menciptakan Adam dan Hawa, apa dikatakan? Mari
kita ciptakan. Lalu di zaman Babel juga, mari kita turun. Itu menunjukkan bahwa Allah di sana lebih dari satu. Tapi memang di dalam buku Ulangan dicatat juga bahwa Allah itu adalah apa? Esa. Boleh saya katakan bahwa di dalam perjanjian lama memang muncul kata Esa, tetapi tidak membatalkan kejamakan itu. Dan di perjanjian baru ditulis beberapa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salah satunya akhir daripada doa Rasul Paulus, ya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Itu juga tidak membatalkan kata Esa di dalam apa? Perjanjian lama, kejamakan ini. Yang saya maksud adalah bahwa Alkitab tidak pernah bertentangan, baik perjanjian lama perjanjian baru, tetapi itu semakin memperjelas semua. Ya, seperti ilustrasi komunikasi tadi. Saya ambil contoh yang lain. Dulu sering orang muda sekarang bertentangan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya selalu katakan, oh dulu zaman bapak ke sekolah naik angkot, ya ke sekolah naik sepeda. Lalu orang muda katakan, itu kan zaman bapak. Kenapa saya katakan demikian? Zaman orang tua kita dulu yang berlaku adalah apa? Angkot dan sepeda. Nah, zaman kita sekarang berbeda. Ya, angkot kita adalah mobil pribadi. Ini zaman kita, sepeda sekarang bukan sebagai alat transportasi seperti dulu. Tapi sepeda zaman kita sekarang adalah salah satu prestis daripada apa? Orang yang menggunakan apa? Sepeda sebagai prestis, bukan gaya hidup. Zaman dulu gaya hidup juga. Jadi itu yang saya maksud. Tidak ada pertentangan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan di dalam Perjanjian Lama juga ada kata jamak, walaupun ada muncul kata apa? Esa. Di Perjanjian Baru ada juga kata jamak, tetapi muncul juga kata apa? Bukan kata, tetapi prinsip keesaan Allah itu. Terima kasih pendeta. Banyak yang menolak akan doktrin atau pemahaman Trinitas ini atau Tritunggal. Dan yang menarik, setiap kali orang mau menyerang doktrin Tritunggal ini, mereka menyerang salah satu oknum, yaitu Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jadi ada yang mengatakan bahwa dia 100% manusia biasa. Ada yang mengatakan dia 100%, dia 50% Allah, 50% manusia. Terus ada juga yang mengatakan dia 100% Allah, 100% manusia. Di dalam Alkitab begitu nyata, begitu gamblang diajarkan bahwa Yesus adalah bagian daripada oknum kealahan. Tapi banyak orang menyerang pribadi dia sebagai memiliki sifat keilahian. Bagaimana pendeta? Baik, terima kasih. Jangan lupa kita banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satu contoh sambil ilustrasi, saya punya dasi ini sudah ketinggalan zaman. Mungkin saudara Bruce tidak terlalu ketinggalan. Ketinggalan zaman ini ketinggalan mode. Ya, saya maksud begini. Tahun 70-an dasi itu umumnya lurus, slim. Lalu masuk tahun 80, 90 dia mulai besar. Nah, sekarang tahun 2010, 2011, 2012 kembali kepada apa? Slim lagi. Yang saya maksud adalah lingkungan banyak mempengaruhi kita. Mungkin sekarang kami berdua menggunakan dasi seperti ini. Tapi begitu banyak nanti orang menggunakannya, mungkin kami akan berubah menjadi menggunakan dasi yang apa? Slim. Itu pemikiran yang pertama. Kenapa saya demikian? Jangan lupa orang-orang Yahudi sangat tidak suka dengan cara kehadiran Yesus. Ya, jangan salah dengar saya kalimat. Orang-orang Yahudi sangat tidak suka dengan cara kehadiran Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristusnya, caranya. Kenapa? Karena yang mereka pelajari dalam Alkitab, bahwa Allah Anak itu Yesus Kristus akan hadir ke dunia, membebaskan dunia. Yang mereka bayangkan adalah Yesus lahir itu di rumah sakit yang terbaik, dari keluarga yang terbaik. Boleh saya katakan mungkin keturunan darah biru, ningrat. Itu yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi. Seperti saya katakan tadi, apa yang ada dalam pikiran kita, kita tuangkan dalam Alkitab. Secara terbalik, apa yang ada dalam Alkitab harus masuk dalam apa? Pikiran kita. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Masa juru selamat dunia
yang akan membebaskan lahir di kandang domba. Tidak mungkin itu. Itulah yang mempengaruhi umat manusia sampai sekarang ini. Termasuk kita orang-orang apa? Orang-orang Kristen. Kenapa itu terjadi pertanyaannya? Karena itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi dulu. Pelajaran kita juga mengatakan demikian. Mereka tidak setuju dengan cara kehadirannya. Dan itu juga banyak mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita sekarang. Enggak benar, masa ada 3 tapi 1. Dan yang menjadi persoalan adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita apa? Kita terima. Kenapa saya kata demikian? Ada sebuah kutipan di sini yang mau saya sampaikan. Dikatakan demikian. Doktrin Trinitas sebagai satu hal yang misterius atau bahkan sebagai doktrin yang tidak perlu diuji dan diterima dengan iman. Tekankan bahwa jika doktrin ini dipahami dengan benar, akan sangat membantu kita untuk lebih memahami Tuhan dan lebih mengerti tentang iman kita di dalam Dia. Artinya, doktrin Trinitas kita terima dengan iman, tetapi tidak salah kita uji. Itu maksud kita pelajari lebih jauh. Tetapi dasarnya adalah apa? Iman. Kalau kita sudah melenceng dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Kenapa saya katakan demikian? Seperti yang saya ulang-ulangi kalimat ini. Kosongkan dulu pikiran kita, apa yang ada dalam Alkitab. Mari kita masukkan ke apa? Ke dalam pikiran kita. Itu poin pertama yang sangat penting sekali. Lalu kedua, berapapun dia, tetapi pelajaran kita katakan dia Tritunggal, Esa, tetapi ada 3 apa? 3 oknum. Tidak perlu kita persoalkan itu. Kenapa saya katakan demikian? Yang penting adalah tujuan daripada Allah itu adalah untuk menyelamatkan kita. Itu yang paling penting. Itu yang perlu kita apa? Kita yakini. Seandainya kita sudah yakini ini, maka kita akan katakan, aduh terima kasih. Salah satu contoh, ini tahun baru ini. Banyak orang kasih parcel ke kita. Pertanyaan kita adalah bukan parcel isinya apa. Pertanyaan kita paling pertama, dari siapa? Kan begitu, dari siapa ini? Lalu ditanya, kok pengen tahu dari siapa? Biar kita tahu kepada siapa kita apa? Berterima kasih. Kita tidak tanya apa isinya. Kita tidak tanya kapan dikasih dan apa motifnya. Kita tidak pertanyakan itu. Yang kita pertanyakan, begitu parcel datang, dari siapa ini? Setelah itu, kenapa kita ingin tahu? Kita ingin ucapkan apa? Terima kasih. Ya, kembali kepada yang, walaupun di situ ada nama dari perusahaan ini atau dari Bruce kepada Pendeta Panjaitan, itu walaupun sekilas dimunculkan nama itu, cukup dengan itu. Nah, kita akan berterima kasih kepada siapa yang memberi. Demikian juga dengan pelajaran kita ini. Sekilas tentang Allah. Yang kita pelajari hari ini adalah Trinitas Allah. Kita perlu terima itu dengan iman seperti ilustrasi tadi. Kosongkan pikiran kita. Kita masukkan. Lalu kenapa kita pelajari? Karena kita ingin berterima kasih kepada Allah yang apa? Allah, bukan Allah yang salah, kepada Allah yang kita apa? Kita ingin kenal lebih jauh lagi. Baik, terima kasih banyak Pendeta Panjaitan. Pemirsa sekalian di rumah, sayang sekali waktu kita sudah tidak cukup untuk kita lanjutkan, tapi kita berterima kasih karena poin-poin sangat penting bahwa dengan mengenal Allah, mengenal akan Tritunggal dan mensyukuri, kita tahu sekarang kepada siapa kita mensyukuri atas berkat keselamatan yang sudah kita peroleh melalui kematian Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah bagian dari kealahan. Dia adalah Allah yang patut disembah, dan kita senang karena kita mendapatkan suatu pelajaran yang sangat indah. Pemirsa, jangan lupa untuk terus ikuti pelajaran demi pelajaran dalam seri Sekilas Tentang Allah kita. Saat ini kami rindu untuk mendoakan pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita bertenang diri sebentar dan Pendeta Panjaitan akan mendoakan kita. Tuhan, terima kasih karena kami telah tiba di tahun yang baru ini Tuhan. Kami telah rasakan berkat-Mu di tahun yang lalu. Dan berdasarkan keyakinan ini juga Tuhan, kami berani menghadapi tahun 2012 ini, karena Tuhan akan lebih memperhatikan kami, akan lebih melindungi kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih karena pelajaran yang kami baru saja perbincangkan. Luar biasa Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah pencipta, Allah pemelihara, dan Allah yang menebus kami dari segala kesalahan kami.
Tuhan, kami ingin mendoakan seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Apapun pekerjaan mereka Tuhan, berikan kebutuhan mereka, agar mereka semakin diyakinkan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sangat memperhatikan. Tuhan, pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.